Halo guys, kembali lagi bersama onmabo.com. Kali ini kita mau bahas dan menginformasikan tentang jadwal pelaksanaan SKB CPNS Formasi tahun 2019, di mana pada berita dari bkn.go.id kita dapat informasi bahwa SKB CPNS untuk Formasi tahun 2019 akan dilaksanakan setelah pelaksanaan SKD Sekolah Kedinasan. Oke, kita bisa lihat pada layar. Pada layar dapat kita lihat informasi bahwa Humas BKN pada rapat Panselnas CPNS Formasi tahun 2019 yang diselenggarakan pada hari Selasa melalui video conference diputuskan bahwa pelaksanaan SKB CPNS Formasi tahun 2019 akan digelar setelah pelaksanaan SKD Dikdin Formasi tahun 2020. Namun, hal itu tetap menyesuaikan dengan status kedaruratan pandemi COVID-19 di Indonesia. Bapak Kepala BKN juga selaku Ketua Pelaksana Panselnas mengatakan bahwa penetapan jadwal SKB CPNS tahun 2019 diperkirakan akan dilaksanakan pada Agustus sampai September 2020 ya teman-teman, agar dipersiapkan, yaitu setelah pelaksanaan SKD Dikdin 2020 yang diperkirakan atau direncanakan pada bulan Juli tahun 2020. Jika SKD Dikdin 2020 terlaksana sesuai jadwal, yakni bulan Juli, maka SKB CPNS untuk formasi tahun 2019 diperkirakan akan berlangsung pada Agustus sampai September 2020. Namun perlu ditekankan bahwa realisasi jadwal yang disusun Panselnas bergantung pada penetapan status kedaruratan COVID-19. Untuk itu, selain menunggu persetujuan Presiden terhadap jadwal yang telah ditetapkan tersebut, Panselnas juga mempertimbangkan rekomendasi dari gugus tugas pandemi soal status darurat COVID-19. Selanjutnya, dari aspek kesiapan infrastruktur pelaksanaan tes, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN, Bapak Suherman, memaparkan soal antisipasi metode pelaksanaan CAT bila digelar di masa pandemi COVID-19. Bapak Suherman juga menyebutkan bahwa BKN saat ini terus melakukan uji coba atau stress testing sistem CAT online sebagai antisipasi pelaksanaan SKD Dikdin tahun 2020 dan SKB CPNS Formasi tahun 2019. Jadi BKN masih melakukan proses uji coba sistem secara online ya teman-teman ya. Bagaimana sistemnya, kita tunggu informasi dari BKN. Selanjutnya, dari sisi pelaksanaan secara teknis, kami sudah mencoba antisipasi metode tes pelaksanaan SKB CPNS 2019 dan SKD Dikdin 2020. Salah satu yang sudah dilakukan uji coba dalam pelaksanaan ujian CAT pada seleksi jabatan pimpinan tinggi Kementerian Agama dengan menggunakan metode CAT online pada tanggal 12 Mei 2020 lalu. BKN juga terus melakukan pemutakhiran secara sistem dan teknologi untuk pelaksanaan seleksi secara massal di masa pandemi COVID-19 itu. Oke teman-teman, lanjut ke topik berikutnya. Oke teman-teman, kali ini kita juga akan membahas beberapa soal untuk tes STS tahap pertama. Oke, tanpa berlama-lama kita jawab soalnya. Umur Anto 4 tahun lebih tua dari Budi. 4 tahun lebih tua dari Budi ya. Berarti Anto sama dengan 4 tahun lebih tua dari Budi. Ditambah 4 teman-teman ya. Pada saat ini umur Budi 2 kali lipat umur Cici. Berarti Budi umurnya itu 2 kali lipat dari umur Cici. Kita inisialkan C. 3 tahun yang lalu umur Cici setengah dari umur Desi. 3 tahun yang lalu berarti artinya 3 tahun yang lalu Cici dikurangi 3 tahun lalu sama dengan setengah umur Desi. Desi dikurang 3 tahun lalu dibagi 2, artinya setengah. Selanjutnya 2 tahun lagi Budi dan Desi akan menikah, dan pada saat itu umur Anto 30 tahun. Berarti 2 tahun lagi umur Anto
30 tahun berarti umur sekarang. Berarti Anto A sama dengan 30 tahun pada usia 2 tahun lagi. Nah, umur Anto sekarang sama dengan 30 dikurang 2. Anto sama dengan 28. Jadi umur Anto sekarang itu 28 tahun. Yang ditanyakan adalah selisih umur Desi dan Budi. Oke. Dari persamaan ini dapat kita bentuk persamaan bahwa A sama dengan B ditambah 4. Jadi 28 sama dengan B ditambah 4. Jadi B sama dengan 28 kurang 4. B sama dengan 24. Oke. Berarti sudah dapat A 28, B 24. Selanjutnya C. B sama dengan 2C. Berarti 24 sama dengan 2C. C sama dengan 12. Selanjutnya D. Kita cari D. C kurang 3. Jadi 12 kurang 3. Kita menggunakan persamaan berikutnya. Sama dengan D dikurang 3 per 2. Kita lanjut ya ke atas. Berarti 9 sama dengan D kurang 3 per 2. 18 sama dengan D kurang 3. D sama dengan 21. Jadi yang ditanya tadi umur Desi dan Budi ya. Berarti B berapa umurnya? Kondisi sekarang 24, D 21. Berapa selisihnya setelah menikah nanti? Berarti ditambah 2 tahun lagi ya. 26 23. Berarti selisihnya ada 3 tahun. Jadi jawabannya adalah Desi 3 tahun lebih muda dari Budi. Oke teman-teman. Pertanyaan. Oke teman-teman, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari suatu kotak yang terdapat 4 bola merah, berarti merah ada 4, biru ada 3, pengambilan 2 bola tanpa pengembalian. Berarti bola itu diambil sebanyak 2 kali tanpa pengembalian. Peluang terambil 1 bola merah dan 1 bola biru. Oke. Jadi total bola berarti berapa? Total bola kan 4 ditambah 3, berarti ada 7 ya. Kalau dibilang tadi peluang terambil 1 bola merah. 1 bola merah berarti peluang bola merah terambil 1 adalah 4/7 ya. Karena kan pada kondisi apa tadi kotak ya. Pada kotak tersebut nah, tadi ada anggap ini bola merah ya, ada 4, terus ada bola biru. Bola biru kita buat pakai garis, ada 3 ya. Nah, pada pengambilan pertama pada pengambilan pertama katanya adalah bola merah. Peluang untuk mendapatkan bola merah adalah 4 dari 7 secara total ya, dikali katanya kan tidak ada pengembalian. Misalkan pada penarikan pertama itu sudah diambil 1 bola merah, artinya sisa di dalam kotak adalah ada 6 bola karena tidak ada pengembalian. Artinya untuk peluang dari bola biru adalah 3/6 karena bola yang pertama tidak dikembalikan. Jadi secara total peluangnya adalah 12 dikali 42 sama dengan sama-sama dibagi 6, 2/7. Jadi jawabannya adalah D ya. Next ke soal berikutnya. 8 pangkat M sama dengan 27. Oke, yang ditanya 2 kali 4M kurang 2 kali 2 pangkat M. Oke, cara menjawab soal seperti ini adalah kita lihat dulu jenis soalnya, soal pertanyaannya, kemudian kita sesuaikan.
Oke, yang perlu kita ingat adalah rumus bahwa A pangkat Mn sama dengan A pangkat N kali M ya. Nah, dari sini kan bisa kita buat 8M sama dengan 27, jadi 2 pangkat M sama dengan kali 3, ini kan sama dengan 3 pangkat 3. Oke teman-teman, artinya 2 pangkat M sama dengan 3. Oke, selanjutnya adalah kita masuk ke pertanyaannya. Ini kan sama saja dengan 2 kali 2 pangkat M pangkat 2. Oke, selanjutnya 2 kali 2 pangkat M kan 3 pangkat 2 dikurang 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 9 kurang 6 sama dengan 18 kurang 6 sama dengan 12. Apakah jawabannya? Oh ya, jawabannya B. Next, selanjutnya akar 3 kurang akar 5 ditambah akar 3 ditambah akar 5. Oke, untuk menjawab ini kita buat ke dalam, anggap ini adalah merupakan suatu bilangan gitu ya. Jadi kita anggap P itu sama dengan ya. Jadi suatu persamaan ini merupakan kita anggap P. Jadi P kuadrat sama dengan, jadi kalau ini dikuadratkan, nah gini artinya teman-teman, waktunya tinggal 6 menit ya. Kita lanjut lagi terus. Artinya ini kan, nah kalau ini kan kita samakan saja teman-teman, A plus B kuadrat kan itu sama dengan A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat ya. Nah ini ya, jadi dasar perhitungannya seperti ini teman-teman ya. Jadi dari itu dapat kita simpulkan bahwa 3 kurang akar 5 ya kan, ditambah 2 kali akar 3 tambah akar 5, 3 kurang akar 5 ya kan, ditambah 3 ditambah akar 5. Oke, jadi pangkat 2 sama dengan ini ditambah ini 6, ini dikurang ini habis ya, tinggal tambah 2 akar 3 tambah akar 5 dikali 3 kurang akar 5 P kuadrat sama dengan, kita berpacu dengan waktu teman ya, 6 ditambah berarti 2 akar, kalau yang dikalikan berarti 9 dikurang 5 P kuadrat sama dengan 6 ditambah 2 4 P kuadrat sama dengan 6 kali 2 kali 2 P kuadrat sama dengan 6 tambah 4 P kuadrat sama dengan 10. Yang ditanya P berarti akar 10. Jawabannya adalah A. Next, ini soal terakhir ya. Berapa menit lagi ya? 4 menit lagi, mudah-mudahan bisa terkejar waktunya. Yang ini adalah kota K terletak 10 km dari utara P, berarti ada kota P di sini K, katanya ada jaraknya 10 km. O itu terletak di sebelah timur P, berarti timur ya. O jaraknya berapa? 10 km. Selanjutnya kota N terletak di selatan O, berarti sini ya. Berapa jaraknya? 20 km. Selanjutnya L terletak di sebelah selatan kota M. M belum dapat ya, dimana M itu di sebelah timur N, berarti M di sini jaraknya berapa? 10 km. Tadi L di sebelah selatan M, berarti L di sini ya, jaraknya 10 km. Oke teman-teman, jadi yang ditanya apa?
Amin berangkat dari P mengendarai sepeda motor menuju L. Nah, menuju L ya. Kecepatannya berarti ingat rumus kemarin ya. V sama S per T. Kecepatannya katanya 60 km per jam. Jaraknya tentunya kita tambahkan aja 10 ditambah 20 tambah 10 tambah 10 berarti 50 km. Berarti T sama dengan 50 per 60. Oke, jam ya. T sama dengan 5 per 6. Kalau kita buat dalam menit dikali 60 menit ya, sama dengan 50 menit. Nah, tadi katanya dia berangkat pukul 08.15. Jadi di jalan itu 50 menit. Tentu jadi jumlahnya adalah 09.05. Ini ditambah 50 menit. Jawabannya adalah A. Oke teman-teman, demikian dulu untuk sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di rumah aja, belajar di rumah, belajar bareng onma.com. Dadah.